Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak Bapak semua, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa yang langsung dipimpin oleh teman kita sendiri, yaitu Jerry. Silakan Jerry. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, mari kita cek dulu kehadiran teman-teman kita. Apakah semuanya hadir? Hadir, alhamdulillah. Berarti tidak ada yang absen ya? Iya. Berarti anak Bapak hadir semuanya. Baiklah anak Bapak semua, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara kita, yaitu negara kita, negara apa namanya? Indonesia. Nah, mari bersama-sama kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Semuanya kalau biasa berdiri nak. Tanah airku dan rumah darahku, di sanalah aku berdiri dan bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi lagu sebentar ini lagu apa namanya nak? Indonesia Raya. Nah, jadi untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negeri kita, negeri Indonesia. Baiklah, anak Bapak semua, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Tentang apa kemarin? Tentang haji. Apa itu haji? Saudara masih ingat apa itu haji? Nah, haji itu wajib dilaksanakan bagi orang
melaksanakan bulan haji itu? Siapa bisa jawab? Bulan apa nak? Bulan Zulhijjah. Baiklah Bapak semua. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang haji. Silakan lihat ke depan. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang melaksanakan haji. Yang pertama, kita mampu memahami pengertian hukum dan syarat wajib haji. Itu tujuan pembelajaran kita pertama. Kita mampu memahami apa tadi? Pengertian hukum dan syarat wajib haji. Dan yang kedua, anak bapak mampu menyebutkan rukun dan wajib haji serta tahapan pelaksanaan haji tersebut. Itu tujuan pembelajaran kita yang kedua. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita tentang haji ini, anak bapak mampu menunjukkan sikap disiplin, kemudian sabar dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji. Udah paham semuanya? Tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, udah paham semuanya? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, nah Bapak, materi kita hari ini tentang apa tadi nak? Tentang haji. Sekarang Bapak tanya dulu, haji itu rukun Islam keberapa tuh? Yang kelima. Coba sebutkan. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Terus yang keempat. Yang kelima. Yang mampu. Berarti kalau dia tidak mampu, wajib dia naik haji? Tidak. Itulah Allah itu sangat adil dengan hambanya. Haji itu wajib bagi yang mampu saja. Mampu dengan apa? Mampu dengan harta. Mampu dengan tenaga. Ada juga orang mampu dengan harta, tapi dengan tenaganya tidak mampu. Orang itu sakit parah, tidak bisa melaksanakan haji, maka dia juga tidak bisa wajib melaksanakan haji. Apa hukum haji ini nak? Wajib. Nah, sekarang Pak tanya dulu, wajib itu apa? Apa yang dikatakan dengan wajib? Kita tahu. Yang dikatakan wajib itu apa? Ayo jawab. Undang-undang wajib itu apa nak? Dikerjakan pada itu yang bagus tuh. Wahyu dikerjakan apa pahala, ditinggalkan apa dosa. Itulah namanya wajib. Nah, jadi haji ini adalah perjalanan umat Islam kemana nak? Ke Baitullah, yaitu tempatnya di negeri di apa tadi nak? Di Makkah. Baiklah Bapak semua, nanti akan ada videonya. Silakan kamu pahami video tentang haji ini. Mau menonton video? Mau. Silakan kamu nonton dengan khidmat. Nanti akan Pak tanyakan kemudian apa yang kamu tonton tersebut. Nah, silakan diperhatikan video ini tentang materi kita hari ini.
Ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada pun persiapan sebelum ihram: mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jamaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumrah akobah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah. Dilakukan saat jumrah akobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumrah akobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah tersediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumrah. Terdapat 3 jumrah yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumrah. Adapun 3 lempar jumrah: yang pertama, jumrah ula; yang kedua, jumrah wusta; yang ketiga, jumrah akobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumrah tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam.
Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 15 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumrah, yaitu jumrah ular, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Baik anak bapak, setelah kita menyaksikan atau melihat video tadi, apa yang dapat kita ambil pelajarannya dari video tadi? Siapa bisa menjelaskan? Silakan tunjuk tangan anak bapak. Siapa bisa menjelaskan apa pembelajaran yang ditayangkan oleh video tadi? Coba Aura menjelaskan, Aura, apa tentang video tadi yang ditayangkan sebentar ini? Menanyakan ibadah haji, terus apa lagi? Lagi nak? Ihram. Berarti ihram ini menyangkut dengan rukun haji. Ada yang pertama namanya ihram. Yang kedua apa nak? Apa nak? Jumrah akobah. Yang ketiga wukuf di Arafah. Pertama tadi ihram tadi nak. Coba anak bapak jelaskan apa itu ihram. Ihram apa itu ihram? Apa itu ihram nak? Ihram. Ihram adalah niat pertama kita melaksanakan haji serta memakai pakaian ihram. Nah, itu dikatakan dengan ihram. Yang kedua tadi setelah ihram wukuf. Ya kan, apa itu wukuf tadi nak? Ayo. Tadi kan sudah jelaskan ditayangkan dalam video tadi. Wukuf. Yang kedua wukuf itu apa? Wukuf itu apa nak? Berdiam diri serta berdoa atau berzikir. Itu namanya wukuf. Sudah itu tadi ada di video itu tawaf tadi. Siapa bisa menjelaskan apa itu tawaf nak? Apa nak? Jelaskan suaranya. Apa nak? Kegiatan mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Itu dinamakan dengan tawaf namanya. Ada tadi juga berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Apa itu nak? Namanya sa'i. Jadi yang sebentar ini, yang Pak tanyakan ini, itu semuanya adalah rukun haji. Tentang rukun haji semuanya. Rukun haji ini kalau kita tinggalkan, bagaimanakah keadaan status hajinya? Ayo, siapa bisa menjawab? Rukun itu perkara yang wajib dilaksanakan. Kalau tertinggal, bagaimana hukum haji? Hukum hajinya nak? Coba jelaskan. Coba jawab dengan tegas. Boleh ragu-ragu. Coba Nabila. Tidak sah atau batal.
rukun haji tadi itu tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Ada tadi juga mencukur sekalian bulu rambut atau bulu yang lainnya, apa namanya tadi? Mencukur tadi itu apa namanya? Apa namanya nak? Tahalul. Mencukur rambut. Mencukur rambut itu menandakan bahwasanya kita telah selesai melaksanakan ibadah haji. Itu namanya mencukur rambut itu. Makanya mencukur rambut tadi tahun itu terakhir, karena selesainya kita melaksanakan ibadah haji. Nah, kita ulang kembali. Setiap bulan apa tadi bulan haji itu nak? Setiap bulan Zulhijjah. Tanggal keberapanya tuh dilaksanakan? Mulai daripada tanggal 8 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau wukuf tadi itu tanggal berapa tadi dikerjakan? 9 atau 10? Apa tadi nak? 9 Zulhijjah. Nah, jadi itulah pembelajaran kita. Nah, coba dulu kita tepuk semangat. Nah, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, no. Setan, push. Nah, baiklah anak bapak semua. Jadi tugas kita sekarang, karena kita sudah duduk berkelompok, sudah kita pilih kelompoknya kemarin, maka sekarang kita akan melaksanakan tugas kelompok sesuai yang bapak katakan kemarin. Siapa tadi kemarin kelompok pertama? Nah, ini kelompok pertama. Yang kedua, angkat tangannya. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Nah, baiklah. Ada nggak membawa peralatan untuk tugas kelompoknya kemarin? Silakan keluarkan terlebih dahulu. Sebelum bapak perintahkan apa yang kamu buat nanti, silakan keluarkan medianya yang akan kamu buat nanti. Nah, kita mulai dulu dari kelompok 1. Jadi kamu kelompok 1 tugasnya menjawab pertanyaan yang ada di sini. Tulis di sini. Setelah pertanyaannya selesai, tugas kamu membuat mini box. Mini box ini adalah membuat buku. Mana alat media yang membuat buku yang menarik? Nah, ini. Jadi kamu buat buku ini. Dan setelah pertanyaan ini ya. Kita buat kelompoknya. Disusun oleh kelompok 1, buat kelompoknya di sini. Kelompoknya ini silakan digunakan ya. Nah, habis itu baru kamu tempel tentang pelaksanaan haji tersebut. Silakan kamu susun. Ini ngapain namanya? Susun di luar. Tugas kelompok 1. Nah, itu tugas kelompok 1. Bahkan tugas kelompok 2 kemarin Bapak perintahkan membuat poster tentang haji. Nah, kemudian ditaruh judulnya di sini. Judulnya di sini. Nah, judulnya di sini. Dikerjakan dengan santai. Yang penting kerjaannya rapi. Gak perlu cepat, yang penting rapi. Kerjakan dengan santai,
Bapak Guru cepat-cepat silakan kita kerjakan dengan santai, dengan rileks, yang penting rapi, hasilnya bagus. Nanti kalau tugasnya selesai, anak bapak menjelaskan per kelompok, mempresentasikan ke depan. Nanti ya, kalau udah selesai tugasnya.
Gimana siap? Ada siap? Sebelum nanti masing-masing anak bapak ke depan menjelaskan apa yang kamu kerjakan itu, ya, masing-masing kelompoknya. Siapa yang bisa menjelaskan nanti masing-masing kelompok. Silakan pilih temannya, jelaskan apa tugas yang kamu buat sekarang. Kelompok satu. Nah, kelompok satu kamu bagi tugas. Ada tugasnya membuat buku dan tugasnya membuat jawaban. Selanjutnya kamu membuat jawaban. Langsung saja di sini. Dan kamu bagi tugas. Karena kelompok satu itu tugasnya buat buku menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Tulisannya dibuat dengan rapi dan jelas. Nomor 3 udah siap? Belum? Gambarnya taruh di atas, tulisannya di bawah. Kelompok satu ini mau selesai di kelompok satu. Nah, cepat, kita kerjakan cepat. Setelah ini baru kita jelaskan ke depan. Nah, saya akan bagi tugas. Kan kamu ada 4 tuh, satu kelompok tuh, kamu bagi tugas. Nah, udah kasih sama temannya. Teman yang lain mengerjakan tugasnya. Ini cepat udah ya. Nah, bagi tugas nah, yang lain, yang lain mengerjakan. Jadi cepat selesai.
kepada teman-teman kamu apa yang kamu buat ini. Buat judulnya apa, terangkan apa judulnya, dan apa kamu buat. Menghadap ke depan, lihat teman. Ya. Terus itu tadi ulasan tentang kerja kelompok 3. Apa judulnya ini nak? Poster tentang pelaksanaan haji. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2 silakan ke depan. Kelompok 2 tugasnya tadi membuat apa nak? Membuat poster. Sedangkan kelompok 3 tadi menyusun kartu. Nah, silakan kamu jelaskan nak. Nah, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Kita kasih dulu aplaus untuk kelompok 3. Nah, baik anak bapak semua. Jadi dari apa yang kamu buat tadi itu semua itu adalah tentang pelaksanaan haji. Itu namanya rukun haji. Tapi sebelum kita melaksanakan rukun haji ini nak, ada syarat-syarat haji yang terlebih dahulu harus kita pahami. Yang pertama syaratnya adalah kita dulu beragama Islam. Yang kedua balik. Siapa yang tahu apa itu balik? Apa itu balik nak? Nah, balik itu adalah sudah bisa membedakan mana yang perbuatan yang baik, mana yang buruk. Itu namanya balik, masa balik namanya. Anak yang sudah mencapai usia remaja, anak-anak sudah remaja itu namanya balik. Dan berakal, yang ketiga berakal. Apa itu berakal? Apa itu berakal? Berakal itu artinya tidak gila, berakal sehat. Sehat akalnya, masih mampu akalnya untuk berpikir. Masih bisa akalnya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya berakal. Jadi kalau orang gila tidak wajib haji, karena akalnya tidak sehat. Nah, jadi kelompok 1 tadi yang kamu buat itu adalah tentang mini box tadi, ya kan? Tentang buku mini atau buku kecil tentang pelaksanaan haji yang kamu buat tadi. Jadi buku ini menceritakan di dalamnya tentang bagaimana pelaksanaan haji di dalamnya. Seperti salah satunya apa tadi nak? Berpakaian ihram. Ya, berpakaian ihram. Apa warna kain ihramnya? Warna putih. Nah, tanpa ada jahitan, itu namanya pakai ihram namanya. Dan kelompok 2, sedangkan kelompok 2 tadi membuat poster, ya kan?
poster tentang pelaksanaan haji. Jadi dalam poster ini menceritakan tentang pelaksanaan haji. Salah satunya apa tadi Nak di dalamnya? Apa salah satunya di dalamnya tentang wukuf salah satunya. Apa itu wukuf tadi Nak? Wukuf apa tadi? Berdiam diri di padang Arafah atau berzikir, berdiam diri dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok 3 tadi membuat kartu atau gambar tentang pelaksanaan haji. Coba kamu lihat di dalam kartu yang kamu bikin tadi itu Nak, coba tampilkan, coba lihat, angkat kartunya Nak. Ini tadi kan yang kamu buat kartu gambar. Di dalam kartu ini sudah kamu susun sesuai dengan gambar tadi, ya kan? Salah satunya adalah yaitunya sa'i. Apa itu sa'i tadi Nak? Masih ingat apa itu sa'i? Berlari-lari kecil antara apa Nak? Antara Bukit Safa dan Marwah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali semuanya. Nah, kemudian ada di dalamnya tentang orang ihram. Ada juga tawaf. Apa itu tawaf tadi Nak? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Tapi tak kalah penting di dalam ibadah haji ini, yang pertama itu yang menjadi nilai adalah niat kita terlebih dahulu. Ada orang yang pergi haji, tapi niatnya kepada Allah itu hanya mencari nama, mencari gelar, maka hajinya tidak diterima oleh Allah. Jadi yang dinilai di situ adalah oleh Allah adalah niat yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ikhlas? Sehingga enggak kemarin materinya apa itu ikhlas? Mengerjakan sesuatu karena Allah. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Hanya mengharap reda Allah, hanya semata-mata karena Allah. Tidak mengharap imbalan, tidak mengharap pahala, tidak mengharap surga, tapi hanya mengharap reda Allah. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Takbir, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah. Nah, baiklah Bapak, kita lanjutkan materi kita hari ini. Yang materi kita hari ini yaitu kita masing-masing kelompok kita menyimpulkan kesimpulan, maksudnya materi kita hari ini. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah tentang pelaksanaan naik haji. Nah, tentang pelaksanaan haji. Haji itunya apa tadi Nak? Haji itu untuk apa tadi Nak?
itu untuk apa kita lakukan tadi nak? Atau untuk menyempurnakan rukun Islam. Rukun Islam itu tadi kan ada 5. Yang kelimanya naik haji. Jadi supaya Islam kita itu sempurna, maka kita tunaikan naik haji. Haji bagi orang yang mampu saja. Orang yang tidak mampu nggak wajib. Orang yang tidak kuat tenaganya maka tidak wajib. Sekarang siapa masing-masing kelompoknya yang bisa menyimpulkan dari materi tentang haji ini? Kita bisa jelaskan kesimpulannya, haji itu apa dan apa pelaksanaannya. Nah, kamu jelaskan ke depan kesimpulannya. Dan haji itu niatnya bagaimana dan kapan dilaksanakan. Nah, siapa kelompoknya bisa menjelaskan? Silakan ke depan, kelompok 1. Ayo, siapa bisa? Wahyu, silakan Wahyu ke depan. Kesimpulan materi haji kita hari ini. Nah, silakan nak ke depan. Silakan simpulkan pengertian haji itu apa saja pelaksanaannya. Ya, haji apa haji? Atau teman yang lain bisa nggak menyimpulkan pengertian haji, pelaksanaan haji, dan bulan apa dilaksanakan? Ada kelompok 2, silakan. Silakan ke anak berguna. Jelaskan ke depan. Kira-kira kita kasih aplaus untuk Kira. Nah, silakan Kira menjelaskan ke depan. Nah, silakan Kira jelaskan kesimpulan materi kita hari ini. Pengertiannya apa, pelaksanaannya bagaimana, dikerjakan bulan apa. Silakan. Kesimpulan materi kita hari ini, coba bayangkan. Nah, yang pertama, apa itu haji dari? Haji adalah apa tadi? Berkunjung ke Baitul. Terus pelaksanaan haji itu apa saja tadi? Yang pertama apa? Nah, terus yang kedua, wukuf dulu bahasa ini nak. Oh, ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan bulan apa tadi nak? Kerjakan haji ini bulan Dzulhijjah. Kita kasih aplaus untuk Kira. Nah, jadi kesimpulan materi yang disampaikan teman kita tadi, bahwasanya haji itu tadi sebagai penyempurna rukun Islam. Kemudian haji itu tadi adalah berkunjung ke Baitullah. Apa itu artinya Baitullah itu? Nak, rumah Allah. Nah, rumah Allah yang suci, yang mulia. Dan di mana di situ ada para kekasih Allah berkumpul di sana. Salah satunya siapa nak? Nabi Muhammad kekasihnya Allah berkumpul di negeri Makkah itu. Baiklah, Bapak semua, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan tentang haji. Ya, silakan kita nyanyikan sama-sama terlebih dahulu. Nah, semuanya menghadap ke depan. Thank you.
illallah, la ilaha illallah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita sore hari ini, sekarang Pak mau bertanya terlebih dahulu kepada kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kelompok 1. Pertanyaan pertamanya adalah saya mau bertanyakan apa itu tadi pengertian haji. Ayo, siapa bisa jawab? Apa itu tadi pengertian haji? Nah, apa itu pengertian haji? Haji apa nak pengertian haji? Atau kelompok yang lain siapa bisa jawab? Silakan kelompok 3. Masyarakat Hebatullah. Kemudian tadi haji itu dilaksanakan setiap tahun di bulan apa? Di bulan Zulhijjah. Dimulai dari tanggal 8 sampai 10 Zulhijjah. Nah, silakan kelompok 1 jawab pertanyaannya. Tadi tentang pelaksanaan haji itu ada orang melaksanakan tawaf, ada melaksanakan sa'i. Coba siapa bisa menjelaskan apa itu tadi sa'inya? Silakan tunjuk tangannya, kamu jawab. Silakan siapa yang bisa menjawab kelompoknya? Tunjuk tangannya. Enak, apa nak? Jawab adalah mengiringi. Katanya tadi tentang sa'i. Sa'i adalah berlari, terus antara Bukit Safa dan Marwah. Itu adalah sa'i. Kemudian tadi haji itu ada namanya tawaf. Apa itu tawaf? Sudah jelaskan kelompok 2. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya nak. Nah, coba Nadila, apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu kata tawaf. Kelompok 3. Tadi ada namanya wukuf. Wukuf itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Mana? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Bagus. Kemudian ada juga tadi namanya adalah ihram. Nah, ihram itu di mana dilaksanakan? Kapan dilaksanakan? Pertama atau kedua atau ketiga? Yang pertama, apa saja isinya ihram itu? Apa saja isinya tentang ihram itu? Berniat haji, kemudian menggunakan pakaian putih pada jahitan. Terus jadi ihram. Ada juga tadi namanya tahallul, ya kan? Namanya nak tahallul. Apa itu tahallul? Mensyukur rambut sebagai tanda mensucikan diri. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.